Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis begitu saja dari manusia. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis dengan cara mematikan ulama. Ulama satu persatu dimatikan oleh Allah, sehingga habislah ulama di muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi ulama. Akhirnya masyarakat mengangkat seorang pemimpin jumawa, pemimpin yang bodoh, yang nol betul, tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti Al-Hadis. Fasil, ketika pemimpin itu ditanya, diminta fatwa oleh masyarakat, bagaimana bos hukum zina, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia pun memberi fatwa tanpa dasar ilmu Al-Quran. Dengan mudah dia mengatakan hak asasi manusia, ingin zina silahkan. Bagaimana makan bagai enak gurih, karena darah tidak sampai keluar. Kalau disembelih terlebih dahulu bisa mengurangi gurihnya daging itu. Kemudian bagaimana kalau korupsi? Oh, gak apa-apa, itu kan untuk itu jadi begitu. Fakta begini. Karena pemimpinnya seperti itu, apa yang terjadi? Mereka sesat. Wa'adhalu, dan menyesatkan masyarakat, sehingga persis tumbuh dapat tutup. Pemimpinnya sesat, masyarakat pun disesatkan, akhirnya rusaklah masyarakat waktu itu. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yarhauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'an. Setelah generasi tua yang baik-baik, yang khusyuk meninggal dunia, diganti oleh generasi penerus yang metal. Sebagai bukti metalnya apa? Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Salat disia-nyiakan. Setiap diajak salat nomor 2, makan nomor 1, dan salat pun bisa dilanggar kata. Salat sudah disia-nyiakan. Padahal salat itu adalah imaduddin, pokok agama, tiang agama. Lah kalau salat saja sudah disia-nyiakan, apakah lagi kewajiban yang lain? Tentu lebih mudah untuk dilanggar. Lebih gawat lagi apa? Wattaba'us syahawat. Mereka hidup mengikuti syahwat, bukan hidup mengikuti kebenaran, bukan hidup mengikuti Islam, namun hidup mengikuti as-syahawat, isim zaman. Sehingga syahwat perut diikuti, syahwat kelamin diikuti, syahwat politik diikuti, syahwat kekayaan diikuti, syahwat yang lain diikuti. Kalau mereka sudah menyia-nyiakan salat, hidup mengikuti syahwat, apa yang akan terjadi? Fasaufa yarhauna ghayya. Mereka akan ketemu dengan lembah neraka yang bernama ghayya. Na'udzubillah min dzalik. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali mereka mau bertobat. Setelah bertaubat, lalu mengisi sisa-sisa hidupnya dengan amanah wa amila sholihan,
iman dan amal saleh. Insya Allah kalau dipertahankan sampai wafat, faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan berhasil masuk surga dan kebaikan dia tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun. Teman-teman alumni rahimahullah, masyarakat semacam inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria setelah usia lanjut memperhatikan generasi penerus kok mental semua. Sementara Masjidil Aqsa begitu besar, Nabi Zakaria pun belum punya anak. Kemudian kira-kira kalau Nabi Zakaria meninggal dunia, siapa yang akan sanggup meneruskan memimpin pondok Ar-Raudhatul Ilmiyah? Gitu ya. Masjidil Aqsa. Maka pada saat itulah Nabi Zakaria mengadu kepada Allah yang diabadikan dalam surat Maryam, Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su sayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min aliyakku wa ja'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria mengadu, ya Allah, obat di kepalaku mulai bertabur, tulangku mulai lemes, tiap malam ngotak-ngatik, sehingga sampai itu bunyi semua loh. Tiap malam Ustaz Ja'far watuk-watuk, yang ngomong sendiri juga watuk-watuk. Astagfirullah, kiai pondok YTP sudah sama tua. Tiap malam mesti watuk-watuk, dia ngaji watuk-watuk. Persis seperti kekhawatiran Nabi Zakaria, bagaimana kalau saya meninggal dunia sementara wamro'ati akhirat, istriku mandul, tidak punya anak. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, aku takut generasi penerusku. Itu yang dikhawatirkan. Akhirnya Nabi Zakaria mengatakan, fahabli min ladunka waliya, tolong ya Allah, berilah aku seorang keturunan, seorang generasi yang sanggup yarisu, mewarisi perjuangan, wa yarisu min aliyakun, mewarisi perjuangan keluarga Yakub, wa ja'alhu rabbi radiyya, dan jadikan wahai Tuhanku generasi itu sebagai generasi radiyya yang diridhoi. Ternyata tidak hanya Nabi Zakaria yang mengeluh seperti itu, Allah Ta'ala sendiri pun mengingatkan kepada kita, khususnya hati-hati ini. Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan, wa yakhshaladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah itu mewanti-wanti kepada kita, termasuk hari-hari ini, jangan sampai kita generasi tua meninggal dunia, lalu meninggalkan generasi penerus di afan yang loyo-loyo. Khawfu alaihi, yang kita ini sendiri khawatir terhadap nasib generasi penerus itu. Kira-kira bisa nggak meneruskan pondok YTP itu? Apa artinya kita bangun semegah-megah mungkin, sehebat-hebat mungkin, setelah generasi tua tidak ada yang sanggup meneruskan, berarti kan mubazir. Maka inilah yang diwasyakan oleh Allah, wa yakhshaladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Kemudian kalau kita pikir
Mengapa Allah mewanti-wanti supaya kita yang sepuh-sepuh ini jangan sampai meninggal dunia lalu meninggalkan generasi yang lalu-lalu? Karena kenyataan dunia sejak zaman dulu yang bisa memimpin dunia, yang bisa mewarnai dunia itu adalah orang tua, generasi yang tua, bukan generasi yang loyo. Kalau tempo dulu siapa yang kuat fisiknya, itulah yang mampu menguasai dunia, menguasai negara. Makanya pada saat itu Bugel Gajah Mada menjadi orang hebat karena ototnya, Rakuti menjadi hebat karena ototnya, kemudian Yoko juga bisa hebat karena ototnya, sampai pada waktu itu Fastabikul Khairat, orang-orang berlomba membuat anaknya menjadi kuat-kuat. Sehingga pada saat itu orang yang kuat ototnya banyak, tidak hanya laki-laki, perempuan-perempuan pun banyak yang hebat-hebat seperti Ayuan Bela, Mak Lampir, Nyi Pelek, siapa lagi itu? Sampai perempuan-perempuan itu hebat. Lah karena pemimpin dunia hanya satu, sementara yang kuat ototnya itu banyak, akhirnya berpindah. Yang menjadi pemimpin dunia, yang bisa menguasai dunia adalah kuatul akal, orang yang kuat akal pikiran. Pada saat itu Amerika matematikanya memperoleh nilai 100 lebih, sehingga Amerika yang bisa memimpin dunia, bisa mewarnai dunia. Lah setelah Fastabikul Khairat, semua orang berlomba memikirkan anak-anaknya, sampai bangsa Indonesia pun sering memperoleh juara olimpiade tingkat internasional. Maka akhirnya orang-orang beralih dari kuat otaknya menjadi kuatul iktisad, yang kuat ekonominya. Itulah yang bisa memimpin dunia, dan itulah yang bisa mewarnai dunia. Jangankan untuk memimpin dunia tidak butuh modal yang kuat. Wong kepingin menjadi kepala desa saja itu harus punya duit banyak. Saya punya teman akrab punya duit 200 juta nyalon kepala desa, gagal karena yang menang menghabiskan 500 juta. Itu pada menjadi kepala desa saja. Bagaimana kalau kepingin menguasai Indonesia, menguasai dunia, malah betul-betul sangat butuh kepada ekonomi. Oleh karena itulah maka Fastabikul Khairat, orang berlomba menumpuk-numpuk kekayaan dengan cara korupsi, dengan cara itu, dengan cara ini. Lah setelah semua orang sama-sama sugih, maka tinggal satu. Dunia ini akan dipimpin oleh kuatul khuluq, orang yang kuat akhlaknya. Karena masyarakat sudah sama-sama sugih, sama-sama pintar, sama-sama kuat, maka yang akan dipilih menjadi pemimpin adalah orang yang kuat akhlaknya. Sedangkan orang yang kuat akhlaknya adalah orang mukmin yang sholih. Itulah rahasia mengapa Allah mengatakan annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun, sesungguhnya bumi ini kelak akan dikuasai oleh hamba Allah yang soleh-soleh. Dengan demikian maka jadikanlah putra putri teman-teman alumni menjadi putra putri yang soleh. Kemudian bagaimana caranya? Menurut pengamatan saya, agar putra putri panjenengan ini betul-betul menjadi soleh, pewaris bumi ini, maka perlu 3 hal yang diberikan. Pertama, kuatul iman, tanamkan keimanan yang kokoh. Insya Allah dengan iman yang kokoh, salat tidak akan diabaikan, syahwat tidak akan diikuti, sehingga betul-betul lurus langkahnya, hebat ibadahnya. Pertama. Kedua, tanamkan
ilmu yang cukup. Ilmu baru dikatakan cukup kalau panjenengan mensekolahkan putra putri panjenengan persis seperti masa turunnya Al-Quran, yaitu 23 tahun. Kalau sampai Pak menyekolahkan putra putri panjenengan selama 23 tahun, berarti ilmunya sudah cukup. Hitung. TK 2 tahun, SD 6 tahun berarti 8, SMP 3 tahun berarti 11, SMA 3 tahun berarti 14, S1 4 tahun berarti 12, kemudian S2 2 tahun berarti 20, S3 3 tahun pas 23. Makanya Nabi belajar Al-Quran 23 tahun, lengkaplah ilmu Nabi, lengkaplah Al-Quran. Maka putra putri panjenengan pun baru dikatakan ilmunya lengkap kalau disekolahkan sampai 23 tahun. Insya Allah dengan demikian akan menjadi pemimpin dunia ini, pewaris dunia ini. Kemudian yang terakhir, life skill, berilah putra putri panjenengan keterampilan. Karena apa? Semua jagat raya ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kalau manusia tidak punya keterampilan, insya Allah tidak bisa memanfaatkan jagat raya ini untuk kemakmuran dunia. Dan alhamdulillah mulai tahun depan pondok kita pun mengarah ke sana. Kuwatul ilmi, kemudian al-ilmu al-kafi, kemudian maharatul tasbih. Jadi pengalaman akidah yang kuat, kemudian ilmu yang cukup, kemudian yang ketiga ada life skill. Oleh karena itu monggo bertemu, insya Allah mulai tahun depan pondok kita itu menggunakan program baru, yaitu full day, sehingga nanti jam 7 sampai jam 4 itu sekolah yang dikelola oleh MA dan MTS, sehingga semuanya berada di dalam. Kemudian khusus diniahnya mulai jam 7 malam sampai jam 9. Kemudian antara jam 4 sampai maghrib itu bisa diisi dengan khususan-khususan seperti memperdalam nahwu, sorof, balaghah, usul fikih dan lainnya. Kemudian untuk subuh tetap kajian tafsir, kajian hadis. Kemudian khusus pada saat itu sekolahnya hanya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kemudian Kamis itu nanti dibuat ekstranya. Siapa yang ingin tahfidzul Quran, monggo pada hari itu disiapkan pembimbing. Kemudian ingin bela diri yang bagus ada. Kemudian ingin muhadasah bahasa Inggris ada, muhadasah bahasa Arab ada, disiapkan pada hari Kamis dan Jumat, sehingga anak tinggal milih mana yang disukai. Itu yang disepakati oleh pengurus untuk diterapkan mulai tahun depan. Dan insya Allah mulai tahun depan penerimaan model ini diadakan penyaringan. Sehingga kalau dulu siapapun datang langsung diterima, akhirnya masa Allah kadang-kadang kegeluduk, sudah kadang menerima, tahu-tahu anaknya mau tahu, sehingga ganggu teman-teman yang lain. Akhirnya yang lain-lain yang baik-baik kalau tidak baik, bahkan akhirnya tidak rasa. Insya Allah kalau hal itu betul-betul dirasakan, maka keinginan ketua Tuhan akan tercapai, sehingga insya Allah tidak rugi kalau alumni-alumni semuanya menitipkan putra putrinya di pondok ITB atau Abdul ini ilmiah. Dan perlu diketahui, kami ini sebagai orang dalam yang selalu menangani pendidikan itu selalu mengharapkan saran-saran dari alumni dan saya ingin sekali kapan-kapan hati yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan
atau di bidang mata pelajaran boyo kumpul. Kemudian mari dibahas enaknya pondok YTP itu yang diajarkan apa saja. Itu Pak. Sehingga nanti kita enak. Bayangkan, dituntut harus pinter ini. Makmu harus pinter, harus pinter. Begitu dipraktekkan, makmu diperbanyak, sorok diperbanyak, mantek terbuang. Akhirnya teman alumni bengok-bengok, manteknya hilang. Padahal demi mengejar agar makmunya bagus, soroknya bagus, kan wajib menghilangkan yang kurang pokok gitu. Nah, ini supaya tidak terjadi hal yang semacam itu kan alangkah bagusnya itu. Kapan mengadakan pertemuan antara pengurus, kemudian hati, kemudian membahas bersama-sama bagaimana enaknya dikemanakan sehingga saya yang ada di dalam itu enak tinggal berjalan sesuai dengan kesepakatan. Akhirnya apa? Enak. Itulah yang saya harapkan dan ini monggo Pak Sami dan Pak Hamam, Pak Sapian untuk merenungkan kemudian kira-kira kapan bisa bertemu. Saya siap dan saya lebih senang. Hadirin yang berbahagia, itulah sedikit mau Muyai Segoro dan sedikit informasi. Kemudian tadi Pak Darsi pesan disuruh mengumumkan, ternyata alhamdulillah panitia sudah selesai membangun asrama putri lantai 2 sudah selesai. Sehingga insya Allah nanti anak-anak baru yang datang ke situ bisa langsung masuk ke lantai 2, namun serba hijau karena catnya hijau. Bukan hijau lambang partai, bukan hijau lambang arah, lambang organisasi, namun hijau surgawi agar masuk itu bisa tenang, bisa tentram. Kemudian tadi Pak Sami pesan, mengapa Pondok YTP untuk acara khaslah akhir tahun ini untuk mengundang Pak Din Samsudin, apakah pondok itu sudah milik Muhammadiyah, kemudian mengundang Pak Surya Paloh, apakah pondok YTP itu sudah jatuh cinta kepada Nasdem? Ternyata Pak Sami menjawab, kita mengundang Pak Din Samsudin itu bukan melihat Muhammadiyah. Yang kita lihat adalah dia tokoh masyarakat, dia tokoh nasional. Kemudian kalau kita perutamakan mengundang Pak Surya, yang kita undang itu bukan Nasdemnya, namun Pak Suryanya pribadi, karena dia adalah ahli demokrasi. Insya Allah dengan mengundang dia, nanti dia bisa memberi wawasan-wawasan tentang demokrasi sehingga kita ini tidak kebablasan atau tidak salah arah. Kemudian yang penting lagi agar alumni-alumni tertarik sehingga mau datang ke sana dan itu bisa merupakan wadah yang sangat baik. Coba kalau yang diundang Ali Masyur, yakin jenengan tidak akan mau datang. Itulah sedikit informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.